Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Izinkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil ruang kolaborasi kami tentang topik 7, yaitu problematika dan evaluasi implementasi understanding by design. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Ririn Septiana Santoso, yang kedua Lalu Romi Setiawan, yang ketiga Rabiatul Asriani, yang keempat Neneng Triyunita, dan yang terakhir Zulkarnain. Problematika dan solusi stakeholder dalam penerapan UBD pada kurikulum di Indonesia. Ada 4 stakeholder yang kita bahas secara umum di sini. Yang pertama, Kementerian Pendidikan. Problematika yang dialami itu yang pertama, pemahaman mengenai kurikulum merdeka kurang, sehingga perlu sosialisasi dan penambahan sumber informasi. Untuk yang kedua, implementasi kurikulum merdeka terbatas. Solusinya, perlu waktu untuk implementasi secara merata. Dan yang ketiga, terbatas kemampuan guru senior mengakses merdeka mengajar, sehingga solusinya perlu sosialisasi mengenai penggunaan platform tersebut. Stakeholder kedua yaitu Dinas Pendidikan. Adapun problematika yang pertama, sarana prasarana sekolah untuk menunjang pembelajaran kurang, sehingga solusinya Dinas Pendidikan harus menyediakan sarana dan prasarana di sekolah untuk menunjang pembelajaran yang menerapkan kurikulum merdeka. Kemudian yang kedua, tidak meratanya ketersediaan guru, terutama guru yang paham dengan implementasi kurikulum merdeka, sehingga perlu adanya program inklusi di sekolah agar terdapat tenaga pendidikan yang mumpuni. Selanjutnya, itu komite sekolah. Problematika yang pertama, tidak semua anggota dalam komite sekolah memiliki latar belakang pendidikan, sehingga butuh waktu lebih untuk memahami tentang kurikulum, khususnya penerapan UBD pada kurikulum merdeka. Kemudian yang kedua, orang-orang yang berada pada komite sekolah umumnya memiliki tugas masing-masing di luar tugas komite, sehingga mengalami keterbatasan waktu dalam mempelajari dan memahami penerapan UBD dalam kurikulum. Selanjutnya, stakeholder masyarakat. Adapun problematika yang pertama, belum semua masyarakat ikut dalam membangun dan melaksanakan program pendidikan, sehingga perlu melibatkan masyarakat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua, UBD belum sepenuhnya dapat diimplementasikan di Indonesia, maka diperlukan waktu dan informasi yang lebih dalam implementasinya. Dan yang ketiga, perbedaan perspektif masyarakat terhadap implementasi UBD, sehingga solusinya perlu sosialisasi kepada masyarakat. Adapun sebagai kepala sekolah, problematika yang mungkin muncul ketika hendak menjalankan atau mengimplementasikan kurikulum UBD yaitu keterbatasan kepala sekolah untuk melakukan monitoring terhadap perancang dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum UBD. Seperti yang kita ketahui bahwa kepala sekolah merupakan pimpinan di instansi, yakni sekolah itu sendiri, sehingga memiliki tugas yang relatif banyak. Oleh karena itu, solusi yang dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan problematika tersebut yakni sebagai berikut. Yang pertama, membuat rencana kerja sekolah atau yang disebut dengan RKS. Salah satunya adalah menghadirkan praktisi yang memberikan sosialisasi mengenai pengembangan kurikulum UBD. Kemudian yang kedua, yaitu membimbing guru pemula agar dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum understanding by design setelah mendapatkan pelatihan. Kemudian setelah guru mendapatkan pelatihan dan merancang perangkat pembelajaran, kepala sekolah tidak terlepas dari tugas untuk memeriksa perencanaan yang telah dibuat oleh guru sebelum diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian setelah menerapkan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum UBD, kepala sekolah harus mengevaluasi apakah terlaksana atau tidak pembelajaran kurikulum UBD itu sendiri.
Problematika yang mungkin dihadapi ketika mengimplementasikan kurikulum Understanding by Design bagi kepala sekolah bidang kurikulum diantaranya yaitu kurangnya referensi terkait Understanding by Design bagi waka kurikulum dalam penyusunan dan melakukan pelatihan untuk guru dikarenakan tidak semua sekolah menggunakan Understanding by Design. Kedua, perencanaan Understanding by Design merupakan kerangka berpikir baru yang membutuhkan penyesuaian untuk diimplementasikan dikarenakan sulit untuk merubah pola pikir semua pihak yang terlibat. Ketiga, apabila pembelajaran Understanding by Design oleh guru tidak terlaksana dengan baik, akan menyulitkan waka kurikulum dalam penyusunan hasil data pelaporan tahunan. Sehingga, maka diperlukan beberapa solusi yang kami tawarkan. Di antaranya, perlunya berkolaborasi dengan kepala sekolah, waka lainnya, serta guru dengan membentuk kelompok atau forum diskusi untuk merencanakan kerangka Understanding by Design agar mencapai tujuan jangka panjang. Memberikan pelatihan kepada guru mengenai variasi metode dan media yang disesuaikan dengan alur Understanding by Design. Diperlukannya sikap yang konsisten untuk mau menerapkan dan mengarahkan pihak lainnya dalam menggunakan Understanding by Design sebagai rancangan pembelajaran yang akan diimplementasikan di sekolah. Berikut problematika dan evaluasi implementasi UBD yang dialami sebagai guru. 1. Kurangnya pengetahuan guru mengenai UBD dan bagaimana menerapkannya dalam mata pelajaran. 2. Penentuan tujuan pembelajaran difokuskan pada capaian materi bukan berdasarkan KKO yang dibutuhkan peserta didik. 3. Pelajaran memiliki banyak konten memiliki jam pelajaran yang tersedia. 4. Sumber daya yang digunakan guru dalam pelajaran tidak sempurna. 5. Guru merancang pembelajaran masih berfokus pada kegiatan daripada hasil kegiatan. Dan yang terakhir, bentuk kriteria penilaian pemahaman peserta didik dipandang rumit. Adapun solusi yang bisa dilakukan yaitu mengikuti workshop, pelatihan, dan sejenisnya terkait UBD. 2. Penentuan tujuan pembelajaran minimal berdasarkan konten dan kompetensi yang diinginkan untuk peserta didik. Yang ketiga, penyesuaian konten materi dengan waktu yang tersedia. Yang keempat, memanfaatkan berbagai sumber daya online dan offline yang tersedia. 5. Guru merancang pembelajaran yang menyelaraskan antara tujuan pembelajaran yang diinginkan, asesmen yang dilakukan, dan rancangan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Dan yang terakhir, menyesuaikan bentuk pemahaman yang diinginkan dan membuat rubrik kriteria yang jelas. Masalah yang mungkin akan dihadapi oleh peserta didik ketika menerapkan atau mengimplementasikan kurikulum Understanding by Design atau UBD. Yang pertama adalah belum terbiasa dengan pembelajaran berbasis UBD, sehingga peserta didik perlu untuk beradaptasi dengan sistem pembelajaran kurikulum Understanding by Design. Sehingga kalau dia pembelajarannya menuntut untuk peserta didik berpikir tingkat tinggi atau hot, maka peserta didik yang belum memiliki pengalaman dengan pembelajaran yang melibatkan untuk bernalar kritis sehingga akan mengalami kesulitan. Yang kedua itu adalah ketersediaan buku teks untuk peserta didik. Nah, peserta didik juga sangat memerlukan buku teks pembelajaran sehingga perlu penyesuaian jika menerapkan kurikulum UBD. Adapun solusi yang mungkin akan ditawarkan, yang pertama itu adalah perlunya pembiasaan pada peserta didik dengan menerapkan pembelajaran berbasis Understanding by Design atau UBD, sehingga peserta didik diajak untuk mampu berpikir tingkat tinggi dan bernalar kritis. Yang kedua, pihak sekolah ataupun guru menyediakan buku teks. Hal ini juga tentu saja pemerintah selaku pemegang kebijakan pendidikan perlu menyediakan buku teks untuk peserta didik ketika menerapkan kurikulum Understanding by Design atau UBD. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.